Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai salah satu kendaraan postpartum yaitu trauma. Trauma itu berarti kerusakan jaringan pada jalan lahir yang bisa terjadi karena kita sengaja melalui teknik episiotomi ataupun karena tidak sengaja atau terjadi secara spontan yaitu laserasi. Ya. Kemudian kita juga akan melihat mengenai teknik reposisi jalan lahir. Yang pertama kita akan lihat adalah mengenai episiotomi. Episiotomi disebut juga dengan perineotomi atau pemotongan daerah perineum, ya. Perineum ini merupakan bagian dari genitalia eksterna yang akan dilewati oleh kepala dan badan janin. Nah, yang harus kita ingat, episiotomi ini bukan tindakan rutin, tapi dilakukan untuk menjegat jaring laserasi pada kasus-kasus tertentu, ya. Indikasi ya, yang pertama itu untuk profilaktik, yaitu melindungi integritas dasar panggul, artinya adalah melindungi atau menjaga keutuhan jaringan dasar panggul ya. Kita khawatirkan nanti karena berbagai macam penyebab bisa menyebabkan terjadinya laserasi. Yang penyebab biasanya karena dia perineumnya kaku, yang kita lihat dia tebal ya, kemudian sangat berotot gitu ya, kemudian adanya jaringan parut ataupun bekas episiotomi ya. Kemudian menghindari juga robekan tidak teratur atau melebar ke rektum ya. Misalnya kita mendapatkan kasus di mana perineumnya terlalu pendek ya atau robekan yang lebar tidak bisa dihindari. Ya, perineum terlalu pendek atau robekan lebar tidak bisa dihindari ya. Jadi memang pada saat kita memeriksa genitalia eksterna sebelum masuk kala 2, kita pastikan apakah panjang perineumnya itu mencapai 3 sampai 4 cm atau tidak. Jadi panjang perineum normal adalah 3 sampai 4 cm. Jika nanti dia kurang dari 3 sampai 4 cm, maka dikhawatirkan diameternya tidak cukup untuk dilewati kepala. Kemudian ada alasan fetal. Alasan fetal ini jika kita mendapatkan janinnya prematur atau lemah jaringan pada intrakranialnya, ya, misalnya dia anencefalus, ya, prematur juga berarti kekuatan tulang tengkoraknya kurang kuat, ya, sehingga nanti daya tekannya ke perineum juga tidak maksimal. Dikhawatirkan saat perineum belum membuka secara lebar, ya, sudah dilewati oleh kepala sehingga dapat terjadinya robekan, ya. Kemudian bayi besar ya atau hidrosepalus juga bisa. Kemudian presentasi atau posisi abnormal ya, POP ya, posisi oksipito persisten, jadi dia melintang. Kemudian presentasi muka, kemudian juga presentasi bokong. POP, muka dan bokong ini berarti diameternya bisa lebih luas, tetapi kekuatan penekanan perineumnya juga lebih lemah. Kalau kekuatan menekan perineum lebih lemah, maka nanti dikhawatirkan perineum belum terbuka cukup lebar untuk dilewati kepala. Kemudian bisa jadi juga karena bayi yang harus dilahirkan secara cepat. Misalnya kita mendapatkan gawat janin ya, atau dilatasi perineum tidak dapat ditunggu ya. Jadi terjadi gawat janin ya, terjadi fetal distress ya, sehingga kalau menunggu penipisan perineum atau pembukaan perineum dikhawatirkan nanti terjadi kondisi yang lebih buruk pada janinnya. Nah, keuntungan episiotomi ya, ini walaupun tadi episiotomi hanya dilakukan jika ada indikasi yang dapat menyebabkan terjadinya laserasi ya, tapi episiotomi ini juga punya keuntungan ya. Jadi kalau ada indikasi terjadinya laserasi, maka lebih baik dilakukan episiotomi. Yang pertama, luka insisi akan lurus atau rata, mudah diheting dan lebih cepat sembuh karena tidak melibatkan banyak jaringan yang terluka ya. Semakin sedikit jaringan terluka, semakin strukturnya terjaga, maka nanti penyembuhannya itu akan lebih cepat ya. Kemudian penjahitannya juga lebih mudah. Kemudian jika episiotomi dilakukan sebelum otot dan fasia tegang berlebihan, maka ini menyebabkan kekuatan dasar panggul dapat dipertahankan. Artinya kita nanti harus bisa memilih timing yang tepat ya, waktu yang tepat untuk melakukan episiotomi, gitu ya. Kalau nanti kita episnya tepat sekali sebelum otot dan fasia tegang, maka ini nanti akan mencegah terjadinya laserasi, juga mencegah terjadinya prolap uteri ya, terbentuknya sistokel dan rektokel ya. Sistokel dan rektokel adalah bendungan ya, bendungan cairan yang nanti menjadi sumbatan pada organ tertentu. Bisa jadi sumbatan pada kandung kemihnya, bisa pada vaginanya atau pada rektumnya. Kemudian keuntungan episiotomi juga nanti akan membuat struktur di depan dan di belakang akan terlindungi, kemudian menambah ruang di dinding posterior ya, memperkecil resiko peregangan dan kerusakan bagian anterior dinding vagina, kandung kemih, uretra dan jaringan periklitoris ya pada jaringan di bawah
klitoris, di bawah dan di atas klitoris. Kemudian dengan episiotomi ini juga bisa mencegah robekan ke dalam rektum, mencegah jadinya laserasi derajat 3 dan 4. Tetapi kita harus bisa memilih teknik episiotomi yang tepat. Nanti ada beberapa teknik epis yang akan kita lihat ya. Jika episiotomi dilakukan pada saat yang tepat, ini tadi ya, selain mempermudah persalinan lahirnya bayi, juga mengurangi penekanan pada kepala sehingga membantu mencegah kerusakan otak. Artinya episiotomi ini bukan hanya untuk menyelamatkan kondisi ibu, tetapi juga untuk menyelamatkan janin terhindar dari perdarahan intrakranial. Kalau ada perdarahan intrakranial, nanti bisa sepal hematom, gitu ya. Nanti bahaya ke belakang cukup banyak ya. Ada terjadi nanti mungkin ikterik dan sebagainya. Kemudian ada tipe episiotomi yang sering dibicarakan, ada medial ya atau median, ada mediolateral dan ada lateralis. Yang sudah mutlak tidak dipergunakan adalah yang lateralis ya. Nanti kita lihat lateralis nanti menyebabkan lebih banyak perdarahan ya. Medial juga sebenarnya kalau masih bisa dihindari sebaiknya dihindari. Namun ya mediolateral ini tekniknya lebih sulit dari medial, sehingga kalau kita kurang menguasai mediolateral, maka dapat menggunakan medial. Tapi untuk medial ini harus bersiap atau mengantisipasi terjadinya laserasi sampai ke rektum. Untuk yang mediolateral lebih disarankan pada kebanyakan kasus ya, apakah itu nuliparitas, ini yang pertama, jalan lahirnya masih kaku ya, kemudian kalau dua macet, apapun penyebabnya, bisa distosia bahu ya, karena power, karena passenger ya, atau karena passage-nya gitu ya, ini bisa dibantu dengan insisi mediolateral. Kemudian POPP ya, posisi occipito persitan posterior ya, kemudian forceps, penggunaan forceps, walaupun sekarang forceps tidak dianjurkan lagi ya, ini juga termasuk juga penggunaan vakum ekstraksi. Kemudian pemakaian anestesi lokal ya, ini juga dianjurkan menggunakan insisi mediolateral. Ini gambarnya untuk mediolateralis. Ini sebenarnya pangkal gunting yang ada di atas komisura posterior tegak di sini, kemudian baru kita miringkan. Jadi kata-kata mediolateralis adalah penggabungan dari medial adalah penempelan pangkal gunting di atas komisura posterior, lateral adalah arah pengguntingannya. Ya, jadi tidak digunting dua kali, diguntingnya hanya satu kali saja. Ini untuk jenis-jenis atau tipe episiotomi. Yang pertama episiotomi medialis ya. Sayatan dimulai pada garis tengah komisura posterior lurus ke bawah, tapi tidak sampai mengenai sphincter ani ya. Keuntungannya sebenarnya perdarahan lebih sedikit karena daerah medial itu pembuahannya lebih sedikit juga ya. Kemudian sayatan lebih simetris dan anatomis, jahitannya lebih mudah, penyembuhan lebih memuaskan ya. Kemudian kerugiannya ini sangat memungkinkan terjadi laserasi sampai ke sphincter ani atau ke derajat 3 atau bahkan ke derajat 4. Untuk yang mediolateralis, sayatan dimulai di belakang introitus vagina sampai di komisura posterior ya. Kemudian diarahkan guntingnya ke belakang dan samping dengan panjang sayatan kira-kira 4 cm. Ini keuntungannya adalah untuk mencegah ruptur uteri tingkat 3 atau tingkat 4 ya. Walaupun kerugian pada mediolateralis ini perdarahannya akan lebih banyak, kemudian otot perineum banyak terpotong sehingga penjahitan lebih sukar, lebih sulit dilakukan, gitu ya. Nah ini kita memang ada beberapa dilema, gitu ya. Ya, mediolateralis memang kita utamakan karena kita ingin mencegah yang ruptur perineum tingkat 3. Nanti seandainya terjadi ruptur perineum tingkat 3, nanti perdarahan juga akan menjadi lebih banyak, gitu ya. Kemudian penjahitan juga akan lebih sulit, nanti dirujuk pasiennya, ya. Kemudian masuk tindakan bedah yang lebih besar, ya. Kemudian penyembuhan luka mungkin juga akan berlangsung lebih lama, resiko infeksi juga akan meningkat, ya. Walaupun tadi perdarahan lebih banyak, penjahitan lebih sulit, tetap kita akan memprioritaskan yang episiotominya menggunakan teknik mediolateralis. Sedangkan untuk episiotomi lateralis, ini sayatan ke arah lateral mulai jam 3 atau jam 9 ya, langsung miring ya. Nah ini sangat berbahaya ya, karena nanti bisa menyebabkan resiko terjadinya robekan sampai ke labia ya. Darahnya juga banyak dan mengganggu estetika ya. Kemudian ada satu lagi insisi spurkat ya, spurkat ya.
Ini merupakan variasi dari episiotomi mediolatralis, tetapi sayatannya melengkung ke arah bawah lateral, melingkari rektum, serta sayatannya lebih lebar. Tentu ini tidak perlu dilakukan oleh bidan di vaskes dasar, tindakannya dilakukan di rumah sakit ya, di vaskes rujukan ya, di vaskes sekunder atau tersier. Ya, untuk skutkat ini hanya digunakan untuk persalinan dengan komplikasi. Misalnya displasia bahu dengan epis biasa tidak bisa, nanti bisa dilanjutkan dengan spukat ya, atau komplikasi-komplikasi yang lain ya, misalnya bayinya sudah mengalami fetal distress harus dilakukan episiotomi secara cepat dan lebar ya. Nah nanti jadi outputnya dari insisi spukat ini adalah hasil episnya itu lebih lebar, sehingga nanti dimensinya lebih lebar ya, sehingga nanti lebih memudahkan lahirnya janin. Namun karena dia lebih lebar, kemudian arahnya juga melengkung, akan lebih banyak jaringan yang rusak ya. Nanti teknik headingnya juga akan lebih sulit. Ini adalah gambar anatomi dari genitalia eksterna ya, internal dan eksternal kita di sini ya. Kita lihat di sini ya, ada di sini introitus vagina ya. Kemudian ada ini adalah klitoris, jaringan yang besar di sini. Kalau ini terjadi perlukaan nanti berdarahnya cukup banyak ya. Begitu juga yang di labia minora dan mayora, berdarahnya akan cukup banyak ya. Ini adalah introitus vagina, kemudian ada anus di sini. Nah, ini adalah perbedaan episiotomi garis tengah dan mediolatralis, medial dan mediolatralis ya. Ya. Untuk yang medialis ini ya atau garis tengah ini perbaikannya akan lebih mudah. Sehingga mediolateral ini perbaikannya lebih sulit karena tadi arah pengguntingannya kan dia ada agak serong ya. Jadi sudutnya nanti agak berbeda gitu ya. Kemudian ada gangguan penyembuhan, kalau yang medial lebih mudah sembuh sebenarnya ya. Kalau yang mediolateral lebih sulit sembuh ya, karena jaringan yang terluka juga lebih banyak ya. Kemudian nyeri pasca opnya lebih nyeri yang mediolateralis ya. Hasil anatomi nanti lebih jelek yang mediolateralis ya, sehingga nanti sikatrik atau jaringan perut juga lebih besar, lebih banyak pada yang episiotominya menggunakan mediolateralis ya. Kemudian pada mediolateralis ini perdarahan juga banyak ya. Kemudian disparunia ini kadang-kadang gitu ya nyeri pada saat berhubungan seksual karena jaringan parutnya kan lebih tebal di situ ya. Lebih banyak jaringan yang mengalami jaringan parut ya. Kemudian pada perluasan ini akan lebih jarang yang mediolateral. Jadi sebenarnya pemilihan teknik episiotomi mediolateral ini hanyalah pada keuntungan mencegah perluasan laserasi. Ya, kalau perluasan laserasinya ini bisa kita cegah ya, maka otomatis teknik penjahitan juga akan tidak lebih sulit ya. Kemudian perdarahan juga tidak lebih sulit, tidak lebih banyak ya. Ya, kemudian resiko infeksi juga lebih rendah, kemudian resiko untuk dirujuk itu juga akan lebih rendah. Sehingga alasan kita memilih mediolatralis adalah di sini. Ya, dia mengurangi resiko perluasan laserasi sampai ke rektum, mencegah terjadinya derajat laserasi sampai ke derajat 3 atau derajat 4. Oke. Kapankah kita melakukan episiotomi ya? Ini dilakukan pada saat kepala berdiameter 3-4 cm di vulva ya. Atau kita sebut crowning ya, atau boleh 5-6 cm gitu ya. Kemudian harus dilakukan pada saat ada his, ya, saat ada his ya. Karena dengan saat ada his ini berarti ada kontraksi mendorong kepalanya turun ya. Nanti terjadi penipisan perineum dan kita melakukan insisi pada saat perineum dalam kondisi tipis. Kemudian keuntungan lain dengan adanya his adalah pada saat his merasakan nyeri his ya, sehingga fokus itu akan ke hisnya, nanti akan lebih ringan merasakan nyeri pada saat kita episiotomi. Nah, kita harus bisa mengestimasikan ya, jangan terlalu lambat juga, tadi 3-4 cm diameternya, dan insisinya harus kita perkirakan dilakukan 3-4 kali his berikutnya. Ya, artinya kalau kita merasa nanti kepalanya akan lahir dalam 3-4 his, berarti adalah momen yang tepat. Sekarang momen yang tepat untuk melakukan episiotomi. Jika terlalu dini, tentu perdarahan juga akan lebih banyak, gitu ya, karena kita sulit menekan lukanya pada saat kepala belum dilahirkan. Namun jika terlambat, tentu tadi yang kita khawatirkan terjadi trauma atau laserasi ya, kemudian terjadi kerusakan dasar panggung ya.
Oke ya, tadi teman-teman itu adalah tentang episiotomi. Ya, sekarang kita akan melihat mengenai laserasi jalan lahir. Penyebab laserasi tentunya ada dua faktor, dari faktor ibu dan faktor bayi. Ya, faktor ibu adalah partus precipitatus, ya, artinya partus yang terlalu cepat, di mana kepala terlalu cepat turun, tetapi perineum belum cukup tipis untuk melewati kepala, ya, sehingga nanti terjadi robekan. Kemudian ibu yang tidak mampu berhenti mengejan, ini hal yang sangat banyak terjadi di lahan gitu ya. Ya, ibu tidak mengetahui gitu ya, kapan dia harus mengejan, kapan dia harus berhenti mengejan ya. Ya, dengan kondisi psikologis yang panik gitu ya, kemudian juga mungkin persiapan saat ANC kelas ataupun dengan ANC kurang paham informasinya, belum dilatih untuk teknik mengejan yang benar, ini sangat mungkin terjadi ketidakmampuan ibu untuk berhenti mengejan ya. Jadi pada saat kepala mulai crowning, harusnya ibu mengejarnya pelan-pelan ya. Nah, nanti kalau kita memberikan pendampingan pada ibu, kita minta untuk ibunya melakukan napas pendek-pendek ya. Kemudian yang nomor 3 ini yang tidak boleh dilakukan ya, dorongan pada pundus yang berlebihan atau kita sebutnya dengan prasat kristeller. Masih banyak yang melakukan gitu ya, banyak sekali di berbagai macam daerah masih banyak teman kita yang melakukan prasat kristeller. Kristeller ini sama seperti precipitatus gitu ya. Bagian janin kita dorong terlalu cepat pada saat perineumnya belum siap, maka terjadi laserasi ya. Kemudian jika terjadi udem atau kerapuan pada perineum, yang udem ini bisa terjadi karena ibunya mungkin pada saat belum pembukaan lengkap sudah mulai mengejan-mengejan, ya, sehingga nanti cairan yang ada di dalam genitalia eksterna sulit kembali ke jantung. Terjadilah udem di situ di genitalia eksterna kita di perineum, ya. Jaringan yang edema ini dia satu dia akan menggembung gitu ya, kemudian menarik jaringan di sebelahnya dengan akibat jaringan sebelahnya menjadi lebih tipis. Kalau dia menjadi lebih tipis, maka dia akan mudah rapuh untuk terjadi robekan. Ya, kemudian jaringan yang edema ini kekuatan tonus ototnya juga lemah ya, sehingga nanti kalau diregangkan dia mudah terjadi pecahnya jaringan. Kemudian ada varikositas vulva atau kita sebut dengan varises vulva ya. Sama dengan udema tadi, dengan adanya varises, pada satu bagian atau satu sisi vulva ini, satu sisi perineum ini dia menggembung sehingga dia akan menarik jaringan di sebelahnya, akan menipiskan jaringan di sebelahnya. Dan jaringan yang tipis itu akan mudah mengalami laserasi. Kemudian ada arkus pubis yang sempit dan pintu bawah panggul yang juga sempit ya, sehingga nanti kepala itu akan kekurangan ruangan untuk bergerak. Kepala sulit untuk melakukan gerakan ekstensi ya, sehingga dia akan terus melakukan fleksi ke bawah, bisa menekan ke bawah menyebabkan terjadinya robekan pada daerah perineum. Atau bisa juga gitu ya, dia gerakannya pada saat dia ekstensi dia justru merubah pada daerah anterior ya, misalnya pada daerah klitoris, pada daerah labia ya. Kemudian terjadi perluasan luka setelah episiotomi. Ini mungkin karena episiotominya tindakannya nanggung gitu ya. Harusnya kalau epis kita menggunting sepanjang 3 sampai 4 cm ya. Tapi mungkin karena kita nanggung mungkin hanya insisinya 2 sampai 3, kemudian terjadi robekan. Ya, atau memang ukuran dari kepala janin yang cukup besar ya, sehingga dengan epis yang ideal tadi 3 sampai 4 cm ternyata masih tidak cukup. Kemudian pada faktor bayi ini bisa bayi besar jelas sekali ya. Kemudian POP ya tadi dengan adanya posisi occipito posterior persisten ya, artinya dia cukup melintang gitu ya, muka atau presbo, ini merupakan diameter yang lebih luas untuk lahirnya kepala ya. Maka ruang dari perineum tidak cukup, terjadilah laserasi. Kemudian ekstraksi forceps atau vakum yang sukar, ini biasanya ada kerusakan jaringan ya. Jaringannya terjepit oleh forceps atau vakum ya, sehingga terjadi kerusakan jaringan. Ya, forceps ini harus kita ingat sekarang sudah tidak dianjurkan lagi, yang boleh adalah yang vakum ekstraksi ya. Forceps ini resikonya lebih besar ya, resiko untuk menjepit jaringan-jaringan lain pada jalan lahir ibu itu lebih banyak, resiko kerusakan jaringan juga akan lebih banyak ya. Kemudian forceps ini dia memberikan tekanan yang terlalu kuat pada kepala bayi, kepala janin, sehingga terjadi perdarahan intrakranial. Makanya ekstraksi forceps sekarang tidak dianjurkan. Yang boleh adalah yang vakum ekstraksi atau ekstraksi vakum. Kemudian distosia bau, jelas ini ya sama seperti bayi besar, dia ukurannya besar ya. Kemudian ada anomali kongenital, misalnya ada hidrosepalus atau tadi bisa juga anencephalus ya.
hidrosepalus berarti terlalu besar gitu ya. Anencephalus itu berarti tidak ada tulang tengkoraknya. Jika tidak ada tulang tengkoraknya, maka kekuatan untuk menekan perineum juga akan lemah. Perineum belum dalam kondisi yang tipis, namun sudah akan dilewati oleh kepala janin, ya, sehingga terjadi robekan. Nah, ini berbagai macam otot yang ada di dalam genitalia eksternal kita. Kita lihat di sini ada coitus vagina, kemudian ada perineum. Disinilah kita akan melakukan tindakan episiotomi ya. Kemudian ada anus gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Banyak sekali pembuluh darah yang terlibat di sini, maka harus hati-hati ya. Timingnya harus tepat, arah pengguntingannya harus tepat ya. Kemudian depth-nya ya, setelah kita gunting harus dilakukan pengedepan atau penekanan luka sehingga tidak jadi banyak perdarahan. Nah, kita harus ingat juga bahwa laserasi itu tidak hanya terjadi pada daerah yang posterior, area bawah, tetapi juga mengenai pada area atas. Ya. Area atas ini juga sulit untuk dilakukan penjahitan, gitu ya. Ya, maka harus berhati-hati. Maka dari itu pada saat kita melahirkan kepala bayi, tangan kanan melakukan Steinen ya, menahan perineum supaya tidak laserasi. Tangan kirinya adalah menekan atau mempertahankan kepala bayi ya dari atas supaya dia tidak terlalu hiperekstensi ya, supaya tidak merusak atau merobekkan pada daerah anterior ini. Ya. Derajat laserasi. Derajat laserasi ada 4. Derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Nah, yang derajat 1 ini hanya mengenai membran mukosa vagina, ya, membran mukosa saja. Kemudian forset itu adalah titik bawah ujung bawah pertemuan labia minora kiri dan kanan ya. Kemudian kulit perineum. Jika hanya terjadi laserasi derajat 1, ini bisa sembuh sendiri, bisa sembuh spontan. Derajat 1 tidak perlu dilakukan heating ya. Kemudian derajat 2 ini merupakan robekan sampai dengan fasia atau otot perineum ya. Bisa tadi kan di mukosa vagina iya, di forceps iya, di kulit juga, kemudian di fasia dan otot perineum. Untuk derajat 2 ini agak sembuh sendiri, sembuh spontannya agak perlu waktu yang lama dan harus dibantu supaya jahitannya atau jaringannya menyatu dengan sempurna. Jika tidak dilakukan penjahitan, dikhawatirkan nanti penyembuhannya tidak sempurna, masih ada rongga yang belum menutup dengan rapat, ada fistula mungkin ya, ada rektokel, ada vesikel ya, sehingga nanti bisa mengganggu proses penyembuhan yang selanjutnya, resiko akan. Derajat 3 dan 4 ini meluas sampai korpus perineum, sphincter ani ya, kemudian bahkan derajat 4 ini bisa sampai ke uretra. Ya, kalau derajat 3 ini tandanya dia hanya di sphincter ani, maksimal sphincter ani, tapi kalau sampai ke lumen rectumnya ini berarti namanya derajat. Ya, kewenangan kita di Paskes dasar hanya boleh melakukan penjahitan pada derajat 2. Jika mengalami derajat 3 atau 4 harus kita rujuk ya dengan panik nanti kita lakukan pengedepan pada robekan ya, kemudian kita pasang klem arteri untuk mencegah aliran darah semakin banyak keluar. Laserasi juga bisa terjadi pada bagian atas ya dan bagian bawah dinding vagina gitu ya, bisa pada kedua sisi uretra, pada labia minora, pada dinding samping vagina, klitoris juga bisa ya, uretra juga bisa ya. Kemudian vesika urinaria atau ini tembus ya, terjadi perobekan sampai dengan kandung kemih ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya fistula vesikovaginalis. Fistula vesikovaginalis berarti adalah adanya lubang, terbentuknya lubang di antara kandung kemih dan vagina. Nah, ini sangat besar resikonya ya, karena nanti bakteri yang ada di vagina bisa masuk ke kandung kemih, bakteri yang dari kandung kemih juga bisa masuk ke vagina. Maka resiko infeksinya juga akan sangat tinggi, sangat meningkat ini ya. Biasanya ibunya mengalami keluhan ya, kenapa kok dia tidak merasa buang air kecil tapi kok keluar air kecil ya, air mani dari bukan air mani, keluar air kemih dari vaginanya. Resiko vaginalis fistula ini juga bisa dialami pada saat terjadi terbentuk lubang antara rektum dan vagina, namanya vesiko recto fistula rectovaginalis, fistula rectovaginalis. Jadi kalau fistula rectovaginalis ini berarti adanya lubang yang menghubungkan antara rektum dengan vagina. Ya, ini juga resiko infeksinya meningkat ya.
Ya, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu reposisi jarum lahir. Tujuan hekting adalah menyatukan kembali jaringan tubuh, yaitu mendekatkan, ya, mendekatkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mencegah kehilangan darah yang tidak perlu atau memastikan hemostasis tercapai dengan baik, keseimbangan darahnya, keseimbangan cairannya terjaga. Waktunya kapan? Ya, tentu kita menunda sampai plasenta lahir, ya. Jadi setelah bayi lahir, walaupun kita tahu ada laserasi, pastikan dulu plasentanya lahir, kemudian pastikan tidak terjadi atoni uteri, baru kita lakukan penjahitan, ya. Prinsipnya ya, hemostasis itu mencegah shock dan pemulihan anatomis tanpa jahitan yang berlebihan. Ya, segera jahit dengan baik sehingga aliran darahnya nanti akan segera berhenti, ya. Kemudian memastikan kondisi anatominya pulih, ya, penyatuan jaringannya kembali baik, ya. Namun tidak melakukan jahitan yang berlebihan, ya. Harus menggunakan strategi supaya nanti jumlah jahitan yang kita lakukan itu sesuai dengan lukanya, tidak boleh over, ya. Nah, ada dua jenis atau teknik jahitan. Sebenarnya ada teknik jahitan satu-satu yang zaman dulu dipakai. Yang kedua adalah jahitan jelujur, ya. Namun yang sekarang dianjurkan yang kita gunakan adalah menggunakan teknik penjahitan jelujur. Kenapa penjahitan jelujur? Karena mudah dipelajari, ya. Hanya perlu belajar satu jenis penjahitan dengan satu atau dua simpul pada setiap lapisan yang kita jahit, ya. Tidak terlalu nyeri karena lebih sedikit benang yang digunakan, ya. Kemudian menggunakan lebih sedikit jahitan. Jadi jumlah jahitan antara yang satu-satu dan jelujur itu lebih banyak yang satu-satu, gitu ya. Ini untuk persiapan alat penjahitan, ya. Set jahit luka episiotomi, tentu ada handscoon, ada gunting benang, ada pinset chirurgis, pinset anatomis, ya. Ada dua klem arteri untuk menjepit luka, ya. Kemudian menjepit jarum juga. Kemudian ada pemegang jarum jahit untuk membantu memegang jarum jahitnya. Satu jarum jahit bundar, satu jarum jahit segitiga, ya. Kemudian satu benang kromik, satu tampon kasa atau tampon bola atau tampon vagina yang ada ekornya, nanti untuk mencegah tertinggalnya tampon tersebut dalam vagina. Karena dengan adanya ekor kita jadi tahu, oh ternyata ada tamponnya, ya. Kalau tampon kasanya tertinggal, nanti resiko infeksi meningkat, kemudian kita jadi tidak bisa mendeteksi berapa jumlah perdarahan yang terjadi. Kemudian satu kasa steril atau secukupnya, kemudian satu kain duk steril. Untuk persiapan ibu dan penolong, yang pertama posisi ibu lutotomi, bokong harus berada di tepi tempat tidur atau meja atau bedkin, ya. Kemudian topang kakinya dengan alat penopang atau minta anggota keluarga untuk memegang kaki ibu sehingga ibu tetap berada dalam posisi lutotomi. Lakukan secara lembut, secara halus, ya. Pastikan yang menjadi subjek adalah pasiennya, bukan bidannya, ya. Hargai hak asasi pasien. Kemudian tempatkan kain bersih atau underpad di bawah bokong ibu, ya. Jika mungkin tempatkan lampu agar bisa terlihat secara jelas, ya. Pastikan teknik aseptik kita lakukan, ya, supaya kita menghindarkan masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan tubuh ibu atau juga ke jaringan tubuh penolong. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir, ya. Oke. Kemudian pakai sarung tangan DTT atau steril, akan lebih baik kalau dia steril, gitu ya. Persiapkan peralatan atau bahan desinfeksi tingkat tinggi untuk penjahitan. Siapkan jarum, ya. Yang kita pilih adalah jarum yang batangnya bulat, tidak pipih, ya. Kemudian gunakan juga benang kromik, ya. Benang kromik dengan ukuran 2 atau 3. Benang kromik ini kenapa kita pilih? Karena benang kromik ini bersifat lentur, kuat, tahan lama, dan paling sedikit menimbulkan reaksi jaringan, ya. Apa yang dimaksud dengan tahan lama? Tahan lama itu artinya benang kromik ini baru akan mencair dalam waktu lebih dari 7 hari. Artinya sebelum luka sembuh ini benang kromiknya masih kuat mengikat jaringan, ya. Tapi kalau kita menggunakan jenis benang yang lain, bisa jadi dia sudah akan lumer, ya, akan luruh dalam waktu kurang dari 7 hari. Waktu kurang dari 7 hari itu berarti kemungkinan jaringannya belum menyatu dengan sempurna. Jika benangnya sudah luruh tapi jaringan belum menyatu dengan sempurna, maka nanti akan terjadi kegagalan, ya, terjadi kegagalan penyatuan jaringan. Tempatkan jarum pada pemegang jarum dengan sudut 90 derajat, jepit dan jepit jarum tersebut, ya. Ini nanti harus kita praktekkan, ya, supaya nanti terlihat lengannya. Ya.
Kemudian tarik jarum ke ujung atau pojok laserasi atau sayatan lain, tarik jarum ke sepanjang tepi luka ya. Jangan lupa pada saat kita melakukan aspirasi harus kita lakukan pada saat kita akan memasukkan obat anestesi kita harus melakukan aspirasi dulu gitu ya. Ya, karena kalau jika obat anestesi itu masuk dalam pembuluh darah bisa menyebabkan terjadinya kolap pembuluh darah, terjadinya hipotensi gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejang atau kematian ya, hati-hati. Maka wajib sekali pada saat kita melakukan anestesi gitu ya, itu harus melakukan aspirasi ya. Suntikan anestesi sejajar dengan permukaan luka pada saat jarum suntik ditarik pelan. Jadi teknik anestesi yang kita gunakan adalah menggunakan teknik withdrawal ya. Withdrawal itu artinya pada saat jarum kita tarik keluar perlahan, kita juga masukkan obatnya secara perlahan ke dalam ya. Jadi nanti memasukkan obatnya dari pojok luka, kemudian kita tarik ke ujung ke arah kita. Withdrawal. Ya. Tarik jarum hingga sampai ke bawah tempat di mana jarum tersebut disuntikkan ya, dari pojok dulu, kemudian kita tarik keluar ke arah ujung ke arah kita ya. Arahkan lagi jarum ke daerah di atas tengah luka dan ulangi lagi langkah keempat ya, dan setiap sisi luka akan memerlukan kurang lebih 5 ml lidocain ya. Kita bisa menggunakan konsentrasi 1% boleh, 0,5% boleh, 2% boleh. Maksimal adalah 2% ya. Jangan terlalu tinggi karena nanti terlalu tinggi menyebabkan hipotensi ya. Nah, tunggu selama 2 menit, kita cek apakah anestesinya sudah bekerja atau belum, baru kita lakukan langkah-langkah tapping. Ini untuk teknik penjahitannya, ya cuci tangan tentunya, pakai handscoon yang steril, gitu ya. Hati-hati untuk mencegah terjadinya tusukan benda tajam, ya. Kita harus anggap semua orang yang ada di rumah sakit atau vaskes merupakan orang yang menjadi sumber infeksi, ya. Hati-hati ya. Kemudian setelah memberikan anestesi lokal, memastikan bahwa daerah sudah anestesi, telusuri dengan hati-hati menggunakan satu jari untuk mencari batas luka ya. Pastikan kita tahu ya, secara jelas batas-batas lukanya sedalam apa, selebar apa ya. Dekatkan tepi laserasi untuk menentukan bagaimana cara menjahitnya menjadi satu dengan mudah ya. Buat jahitan pertama, ini harus kita ingat, jahitan pertama harus 1 cm di atas ujung laserasi ya. Untuk apa? Untuk mencegah laserasi ke arah atas, untuk mengatasi atau menghentikan juga aliran darah ke bawah. Jadi tujuan menjahit pertama kurang lebih 1 cm di atas ujung laserasi. Yang pertama mencegah laserasi itu melebar ke atas. Yang kedua untuk mengurangi atau menghentikan aliran darah ke luka ya, sehingga jumlah perdarahan akan berkurang. Untuk mengusap vagina dengan jahitan selujur, jahit ke bawah ke arah cincin himen ya. Nah, namun tepat sebelum sampai cincin himen, masukkan jarum ke dalam mukosa, lalu di bawah mukosa sampai jarum ada di bawah laserasi. Ya. Periksa bagian antara jarum di perineum dan bagian atas laserasi. Perhatikan seberapa dekat jarum ke puncak luka. Teruskan ke arah bawah tetapi tetap pada luka ya, menggunakan tetap jahitan selujur hingga mencapai bagian bawah laserasi. Ya, pastikan bahwa jarak setiap jahitan sama dengan luka yang terluka ya, otot yang terluka. Dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah melakukan itu. Ya. Jika sudah selesai pengheadingannya, maka kita akan mengulangi memeriksa vagina dengan lembut bahwa tidak ada kasa atau peralatan yang tertinggal di dalam. Pastikan juga tidak menembus ke rektum atau ke kandung kemih. Ya, oke. Ini kita lihat ya. Kita lihat, masukkan jari paling kecil ke dalam anus. Apakah ada jahitan pada rektum ya? Ini kalau kita jahitnya terlalu dalam ya. Cuci daerah genitalia dengan lembut dengan sabun dan air DTT, kemudian keringkan. Kemudian kita masuk ke asuhan kala 4 ya, bantu ibu dalam posisi yang nyaman, penuhi kebutuhan postpartum. Ya. Wajib menggunakan anestesi, ini asuhan sayang ibu ya. Kita masih mencari bukti empiris apakah tanpa anestesi itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Namun yang kita ingat juga bukan hanya masalah penyembuhan luka, tetapi juga kondisi psikologis postpartum ya. Bisa menyebabkan trauma postpartum pada ibu, bisa nanti menyebabkan terjadinya depresi postpartum dan selanjutnya. Gunakan lidocain tanpa epinefrin. Lidocain ada 2 jenis, satunya mengandung epinefrin, satunya hanya mengandung air atau HCl biasa ya.
Epinefrin ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah, dan hati-hati ya, bagaimana kondisi pasien kita, apakah ada riwayat tekanan darah tinggi, apakah ada bakat tekanan darah tinggi, ataukah dia punya faktor resiko untuk mengalami tekanan darah tinggi. Lidokain gunakan yang kepekatan 1% terutama ya, tapi kalau kita punya lidokain yang 2%, kita akan encerkan ya 2 cc lidokain 2% ditambah 2 cc aquabides ya. Yang tadinya hanya 2 cc lidokain 2%, sekarang menjadi 4 cc lidokain 1%. Ya. Kemudian jangan gunakan benang plain tadi ya. Kalau benang plain ini cepat larut kurang dari 1 minggu. Kalau dia larut kurang dari 1 minggu padahal jaringannya belum sembuh, maka terjadi kegagalan penyatuan jaringan. Gunakan yang kromik. Katut kromik ini nanti dia akan membuat penyatuan jaringannya sembuh dulu, baru nanti dia akan luluh. Ya. Nanti kita ingat menjahit 1 cm dimulai di atas puncak luka ya, untuk menghentikan perdarahan, juga untuk mencegah laserasi sampai ke atas ya. Kalau ada beberapa lokasi perdarahan, ada beberapa lokasi laserasi, maka yang kita prioritaskan memilih luka dengan perdarahan aktif dulu, yang dia menyembur, gitu ya, berarti arteri, gitu ya, karena vena juga bisa terluka. Perbedaan perdarahan dari arteri dan vena adalah kalau arteri itu berarti nanti karena dia ada denyutan dari jantung, mengikuti denyutan dari jantung, maka dia menyembur ya. Kalau vena nanti dia hanya mengalir menetes ya. Kemudian ya, jarum bundar ini digunakan untuk menjadi limfagina sampai perineum, otot ya. Kemudian segitiga ini kulit ya. Kenapa dibedakan? Karena untuk yang menjadikan kulit itu tipis ya. Tipis jahitannya juga ke arah atas ya. Kita akan naik gerakan tangannya, maka lebih mudah menggunakan yang segitiga. Untuk menyimpul benang, pastikan disimpul mati 2 kali ya, bolak-balik ya. Satu sisi di atas, satu sisi di bawah. 2 kali kita lakukan pengikatan. Saat kita memasukkan jarum dan benang harus sampai ke bawah luka, pojok ke bawah luka ya, supaya tidak ada rongga di bawah, di tengah-tengah luka. Kalau ada rongga ini menyebabkan terjadinya hematom. Hematom ini juga menjadi kantong penampung perdarahan yang tampungannya bisa sangat banyak. Ya, perdarahan tidak jadi keluar tetapi tersimpan di dalam, nanti membuat kita jadi tidak mengetahui ya ada terjadi perdarahan, ya, nanti tahu-tahu ibunya mengalami penurunan kondisi terjadi penurunan tanda-tanda hemodinamika ya, karena dia sebenarnya perdarahan tapi tidak mengalir keluar. Ini biasanya akibatnya karena pada saat kita masukkan jarum atau benang ini tidak sampai ke bawah luka, ada rongga di tengah-tengah luka ya. Jika penyembuhan belum sempurna, misalkan ada fistula, rectovaginalis atau vesicovaginalis, atau ibu melaporkan inkontinensia alvi atau feses, artinya dia tidak berproses berkemih, tidak berproses untuk defekasi, tapi kok dari vaginanya keluar air kemih atau keluar feses, maka ini menandakan ada fistula rectovaginalis atau fistula vesicovaginalis. Maka tentu harus dirujuk ke vaskes sekunder atau tersier, itu tindakan bedah. Ya, demikian untuk materi mengenai episiotomi, laserasi, dan penghetingan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.